teman-teman, sebelum nanti saya menjelaskan panjang lebar, ya. Oh, iya. Sebelum menjelaskan panjang lebar, ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu, ya, supaya cukup 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 waktunya, ya. Ya, mungkin ada yang ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Yang ada ditanyakan dulu. Oke, Mas Suli, silakan Mas Suli. Oh ya, silakan Mas Suli. Ya Mas Guru. Suaranya agak dikencengin, Mas. Ya ya. Udah Mas Guru. Udah sih, udah tapi kecil. Mau menanyakan masalah RK-nya ini Mas Guru. Jangan jadi masalah. Kata-kata masalah itu kata-kata yang Ya, negatif, maaf. tolong mulai sekarang itu dihilangkan dari kamus hidup kita gitu ya. Jadi untuk ini loh Mas Guru gitu lah. Untuk perihal ini ya. Jadi kata masalah itu jangan diikutkan gitu. Ya ya ya, Ya. maaf Mas Guru. Oke, yuk, silakan. Ini Mas Guru, kalau melakukan RK di kendaraan umum bisa gak ya? Maksudnya Melakukan tidak di RK di lantai. kendaraan umum. Oke, Ya, nanti tidak saya berhenti gitu maksudnya di lantai. terus ada lagi. Ada lagi Pak Bro. Oke, Mas Suli, bentar. Mas Suli sudah atau belum? Udah itu dulu aja, Duk. Oke, sudah ya, satu. Oke, ada lagi? Ada Mas Guru. Oke, Bu Tukiem, silahkan. Mas Guru, saya masih di kampung, masih di Padang. Terus saya setiap paginya meditasi jalan. Kemudian ada tetangga melihat saya, jalannya kok aneh. Aku boleh ikut nggak? Ya ikutin aja aku terus. Harusnya Boleh nggak itu? bertanyanya, ini RK apa? Ini RK Oh apa? iya ya, ini RK laku Mas. Hmm. Sorry. Nanti tanyanya di grup aja Bu ya. Oke, makasih Mas Guru. Oke, siap. Ini belum RK laku Bu. Hmm. Tapi sebentar nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sudah menjalankan meditasi berjalan berapa hari? Udah hampir 20 hari. Setiap hari itu. Iya, setiap hari aku enak aja jalan karena bebas, udara bebas, di pekarangan. Efeknya apa efeknya? Efeknya sekarang ini yang pertama untuk kesehatan tuh BAB saya setiap hari lancar dan jamnya tepat. Oke. Kemudian ketenangan itu ada. Kemudian tremor saya udah hampir habis. Oh, tremor. Ya, kan saya suka tremor ini tangan. Sudah hampir habis. Tapi kalau untuk finansial belum begitu bagus, tapi udah mulai kelihatan ada titik-titik. Ya, pertanyaannya kan gini. Sekarang saya jelaskan dulu. Anak Anda semuanya sudah menikah? Sudah. Nah, ini loh. Siklus yang namanya takdir uang-uangnya gitu ya. Iya. Kenapa dulu, bukan dulu ya. Kenapa kita ketika masih muda, bahkan ketika anak-anak masih kecil gitu ya. Anak-anak masih kecil gitu ya. Kenapa kok rezeki kita kok kenceng banget dan besar banget gitu ya. Iya. Itu karena anak-anak kita masih kecil dan karena anak-anak kita itu rezekinya itu dititipkan kita. Ketika anak-anak sudah besar semuanya, sudah berumah tangga semuanya, rezeki jatah uangnya itu diberikan sendiri. Itu tidak lewat jenengan, tidak lewat ibu, jadi lewat anaknya. Jadi berkurang. Iya. Yang penting hari ini itu hidup tenang, santai, damai. Emang masih punya cicilan, punya hutang, kok ngejar uang. Gitu ya, jadi nggak perlu dirisaukan, kecuali yang muda-muda seperti ini penting sekali untuk dibangun. Kalau panjenengan kepengen rezekinya banyak lagi, ya Anda harus mengambil anak, buat anak atau mengambil anak gitu. Kayak saya gitu. Saya itu mengambil anak yatim itu, saya angkat untuk jadi
anak angkat saya itu rezeki saya langsung dus seperti itu. Luar biasa itu. Luar biasa. Itu seperti itu. Kenapa? Karena jatah rezekinya dia dititipkan kita. Oh, Itu seperti gitu itu. ya Mas. Itu memang siklus dunia memang seperti itu. Oke. Oke Nanti Mas Guru, terima kasih. nanti menjalankannya nggak perlu sering ya. Meditasi berjalan itu cukup 1 minggu 1 kali atau 2 kali gitu aja. Iya, oke. Nggak usah Baik. sering-sering. Ya. Oke. Terima kasih Mas Guru. Oke, siap. Yang lain, yang lain? Yang lain ada? Mas Jaides? Enggak? Bu Rosmina, Bu Rosmina? Jadi terakhir aja. Oke. Siapa nggak ada yang tanya? Siapa? Pak Apriyadi. Oke, silakan Pak Apriyadi. Oh, saya itu kalau pelatihan kok sedikit hilang muncul sedikit hilang lagi. Kenapa gitu Mas Guru ya? Oke. Oke. Nah, yang lain? Udah, itu aja, Pak. Fokusnya masih belum bisa matang, fokusnya belum bisa fokus penuh lah. Oke. Jadi kadang ada yang terlupa. Nah, saya itu merasa belum pede kan, saya ulang lagi gitu. Ya, Boleh ya, kan gitu Pak Guru? Ya, oke. Yang lain? Ada lagi yang lain? Saya Mas. Mas Fatkul? Iya Mas. Ya, yuk silakan. Jadi gini Mas, kan waktu diskusi di grup tuh katanya waktu melakukan RK itu teman-teman itu banyak yang merasakan kayak sakit dan lain sebagainya Mas. Nah, tapi aku selama ini melakukan RK itu nggak merasakan sakit, cuma waktu di pernafasan itu tubuh itu lebih panas Mas, gobias gitu Mas. Nah, habis itu waktu di pernafasan yang ketiga, nah ya Mas, nah itu saya nggak merasakan berat, cuma waktu ini ke atas gini, nah itu rasanya kayak ngumpulin energi gitu Mas. Nah itu apakah udah benar Mas? Oke. Udah itu aja? Udah Mas. Oke. Ada lagi? Oke, Bu Tristin, silahkan. Mas Guru, saya mau bertanya, setiap kali kalau musik penurunan gelombang otak, pokoknya putar musik yang meditasi, ini kepala saya tuh kayaknya berat banget Mas Guru, jadi kerasa itu muter-muter gitu. Apakah itu normal Mas Guru atau bagaimana? Bagian belakang saya ini kayaknya ada yang ngalir gitu loh Mas Guru. Oke. Itu aja Mas Guru, makasih. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Oke, terima kasih 5 pertanyaan dulu. Mungkin di sini sebelum saya jawab, teman-teman ada yang mau bagi-bagi tips atau testimoni mungkin ya. Setelah menjalani RK itu tambah sehat, tambah tenang, tambah damai, finansial mulai agak naik, mulai banyak min haitsu la yahtasib. Mungkin ada yang mau testimoni mungkin. Oke, Bu Tristin, silakan Bu Tristin bertestimoni dulu. Oke. Iya, terima kasih Mas Guru. Dikenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Iya. Nama saya Tristin, saya dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Mas Guru. Wih, jauh ya? Oke. Ya, saya ikut privat kemarin Jakarta tanggal 21-22 Desember. Jadi baru 10 hari saya melakukan RK. Dari dulu itu baru 10 kali? Saya baru ikut privat, Mas Guru. Iya, enggak, maksudnya dari pulang dari Jakarta itu masih 10 kali? Iya, pertama saya 3 hari di perjalanan, saya belum mulai. Kemudian saya masih latihan dulu.
Ya. Baru 10 hari saya BE dan RKRU saya baru 9 hari Mas Guru. Jadi Oke. duluan BE 2 hari, baru saya RKRU. Ya. Gimana? Ya. Gimana? Alhamdulillah yang saya rasakan sekarang lebih tenang Mas Guru. Saya Oke. tidak mudah marah. Apalagi pokoknya biasanya kalau di rumah itu dengan suami ada aja sedikit-sedikit itu pasti emosinya cepat. Tapi ini kok biasa saja gitu. Kayaknya Oke. kepala ini lebih ringan gitu. Mm-mm. Selama ini kan kalau mikirin saya kan masih pegawai juga, saya juga punya bisnis. Alhamdulillah kayaknya Apa lebih ringan. PNS? Saya PNS. PNS Mas Guru, tapi saya juga punya penghasilan lain bisnis. Saya sebagai Boleh tahu bisnisnya? konsultan nutrisi Mas Guru. Oke, konsultan nutrisi. Oke, terus? Jadi Ahli biasanya gizi. itu kayaknya kepala itu kalau mikirin urusan kantor dan urusan bisnis itu kayaknya full. Ini kayaknya kok nggak ada ya? Santai Mas Guru. Oke. Alhamdulillah itu yang saya rasakan dan kemudian tim-tim saya yang lama kok alhamdulillah sekarang mulai japri gitu. Mau lagi gitu. Kembali ya. Kembali Mas Guru. Oke. Masya Allah, alhamdulillah. Itu aja Mas Guru, terima kasih banyak ilmunya. Kalau uangnya gimana uangnya? Alhamdulillah karena yang lama mulai ada lagi, artinya ada tambahan lagi Mas Ada Guru. tambahan uang lagi ya? Insya Allah, alhamdulillah. Oke, itu masih 10 hari loh ya? Iya. Oke, luar biasa Bu Tristin. Oke. Terima kasih Mas Guru. Oke, siap. Tetap diistiqomahkan, tetap dirajinkan Siap, karena siap. proses tidak mengkhianati hasil. Ya. Siap. Yang penting menjalankannya tidak pakai beban. Kalau Siap. menjalannya pakai beban, otomatis terproduksi hormon kesetresan juga gitu loh. Jadi kalau waktu menjalani aja, jangan pakai beban. Nanti kalau pakai beban, dua hormon yang terproduksi akhirnya ya podo ae gitu loh. Oke, mungkin selain Bu Tristin ada yang Siap, terima kasih ada Mas yang Guru. lain mau kabar-kabar gembira dulu? Siapa? Masa nggak ada sama sekali? Masa aja kemerungsung atine kabeh. Belum tenang. Hah? Gimana? Saya rasa kalau ketenangan, kedamaian sudah dapat deh. Ya kan? Ya nggak? Iya. Dapat, aku dapat. Apa Bu Dewi? Oke, silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Buat silakan. teman-teman di seluruh Indonesia, testimoni saya sampaikan kepada teman-teman yang saya rasakan sesudah ikut RK. Pertama, badan enak, dalam rumah enak, kaki saya yang tadinya bekas cedera kecelakaan pun sembuh. Nah, Oke. itu yang mau saya kabarkan kepada teman-teman yang lain sih nggak ada ya, cuman saya rutin jalanin RK. Saya baru sampai dari Jakarta baru kemarin ya, baru semalam hari ini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Itu Mas Guru, buat teman-teman juga tipsnya mudah-mudahan bisa menjalankan RK dengan damai, sentosa, kaya raya dan bahagia. Siap Mas Guru, Amin. terima kasih. Sudah, itu aja. Ya, Tapi sembuh dari sakit itu luar biasa ya. Itu sebuah alhamdulillah. ya, sebuah mukjizat, sebuah keajaiban yang memang kita punya uang banyak kalau sakit juga rasanya ya percuma gikan Ya gitu. enak, iya bener. Hmm. Enak. Ya, satu kali lagi mungkin dari siapa? Mau testimoni merasakan apa? Mas Edwin gimana Mas Edwin atau Dokter Richard gimana? Ada pengalaman Mas? Oh, ya. Masuk Gimana suara Mas? saya. Halo. Iya, Masuk. halo, silakan Mas. Kalau saya BE sudah rutin ya. Mm-mm. Mungkin yang saya rasakan masih kadang mencret. Masih mencret, ya, karmanya banyak itu ya. Iya, banyak. Kalau Oke. yang karut yang saya rasakan itu emang enak banget ya. Nggak bisa dideskripsikan menurut saya. Ya, Itu. Cuman saya belum bisa
melakukannya setelah BE, jadi masih selalu lelah. Waktu selesai BE itu kayak udah teler banget tuh. Sudah teler ya, oke. Jadi kalau malam itu tidur walaupun cuman mulai dari setengah 1 sampai jam 6 gitu benar-benar kualitas ya. Jadi tidurnya nggak yang kebangun gitu. Badan bangun tidur seger. Ya. Dan tidurnya kualitas nggak mimpi ya? Nggak mimpi. Ya, enak ya. Kalau beberapa kali memang ada tempat mimpi ya, cuman dari kalau sebelum BE, sebelum RK masih banyak mimpi ya gitu. Kalau sekarang lebih banyak. Kalau yang RK Roh ini mungkin bagian yang paling pasti saja masih belum. Nggak apa-apa. Ya. Tapi rasa tenang, rasa damai, rasa plong ada Pak? Ya. Jadi kayak seperti mungkin ada beberapa hal kayak trigger, jadi mungkin kayak ada rasa marah tapi nggak sampai seperti biasanya. Ya, nggak langsung reaktif gitu misalnya. Oke. Jadi apain sih marah gitu kan. Oke. Sudah menjalankan berapa hari? Mulai tanggal lupa ya. Dari hari ketiga setelah RK tanggal 14. Ya, oke. Desember berarti sempat kepotong di Jumat, jadi saya reset tanggal dari tanggal 21. Dari tanggal 21 Desember. Kalau rezeki gimana rezeki? Kenapa? Kalau sekarang kan saya fotografer, jadi masih belum ada yang job yang gimana juga. Cuman kalau yang bagian yang lain lancar. Oh, tagihannya lancar. Tuh kan itu juga suatu kabar yang bagus toh. Biasanya nggak lancar, sekarang tagihannya lancar kan gitu. Ya, oke. Ya bisa bilang gitu. Cuman memang kalau dibandingin dari testimoni yang lain kan nggak sewah yang lain gitu. Ya, belum. Yang tidak usah menunggu testimoni atau yang lain, yang penting dijalani aja. Oke, Mas Edwin, ada satu lagi Mas Ratmono, silakan Mas Pak Ratmono, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Guru. Saya mau bertestimoni. Boleh, silakan. Saya peserta RK di Semarang tanggal 2 November. Sudah melaksanakan malam ke-27. Oke. Saya setiap RK itu mengucapkan ucapan yang belum pernah terjadi. Saya mengucapkan terus masuk rekening 10 miliar. Kenyataannya yang masuk rekening baru dikit Mas Guru. Mohon petunjuknya. Sudah sering Mas Guru. Sejuta paling banyak hanya juta Mas Guru. Begitu wong iki. Ngono ya alhamdulillah kok jadi. Alhamdulillah Mas Guru. Ya. Alhamdulillah Mas Guru. Terima kasih. Ini pelanggaran orang ini. Ini pelanggaran. Ya. Masuk terus Mas Guru, cuma alhamdulillah baru sejuta, tapi belum sampai itu. Pak bilangi Pak. Jenengan punya nomor saya nggak? Punya Mas Guru. Terus saya kalau buat apa namanya status ditransferi itu miliaran atau ratusan ribu Pak? Iya Mas Guru, saya ngerti Mas Guru. Maaf. Iya kan? Ngerti Mas Guru. Iya maaf. Maksud saya Pak. Belum sempat Mas Guru, maaf Mas Guru. Nah, iya. Iya, makanya kenapa panjenengan saya suruh doa, teman-teman saya suruh doa itu lebay gitu loh. Iya Mas Guru. Lebay itu yang tinggi gitu loh. Iya. Yang tinggi misalkan doanya 1M misalkan. Nanti ya dapatnya ya tidak 1M, dapatnya yang bawahnya gitu loh. Iya, daripada doa yang bawahnya dapatnya sedikit. Loh jenengan coba saya alhamdulillah. Saya ketika dapat rezeki 300.000, 100.000 ya tetap tak syukuri ya Pak. Alhamdulillah. Gitu, yang penting berkah. Alhamdulillah. Berkah kuwi nambah kan. Matur nuwun Mas Guru petunjuk. Tapi sering dapat transferan? Sering Mas Guru, sering sekali Mas Guru. Saya juga nggak tahu itu. Nggak tahu, saya tanya orang bank juga. Itu Bapak sendiri yang nabung bilang gitu. Nah, pelanggaran toh ini. Ini pelanggaran loh teman-teman. Sering dapat transferan loh beliau. Kurang ajar ya. Nggak ada yang transfer loh, tapi pihak bank lah mono kok jaluk 10 miliar gitu loh, gak kurang ajar loh ya. Ya nanti kita atensi Mas Guru.
Diketak sama semesta loh, Pak. Iya Mas Guru, makasih. Ya, oke. Ya luar biasa ya testimoninya. Iya Mas Guru. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kelimpahannya. Oke, siap. Nanti saya jelaskan dulu sistemnya RK itu seperti apa. Saya jelaskan dulu, tapi saya menjawab pertanyaannya dulu ya. Oke ya. Oke teman-teman, pertanyaan pertama, Mas, bagaimana meditasi RK atau ber-RK di kendaraan umum nih? Misalkan dalam menjalankan RK 41 hari, ternyata dapat 30 hari ya. Dapat 30 hari, ternyata harus berpergian. Ketika jam-jam itu gitu kan, ketika jam-jam itu ternyata waktunya RK. Ini bagaimana tata caranya kan gitu kan. Tata caranya adalah cukup ambil meditasi penurunan gelombang otaknya saja. Ya. Jadi ketika jam itu misalkan, ketika di RK yang 31 misalkan, itu di dalam kendaraan, entah di bus, entah di pesawat terbang, entah di kapal laut, entah di kereta, itu cukup diambil penurunan gelombang otaknya saja. Jadi pernafasannya nanti ditunda nanti, atau tidak pernafasan juga enggak apa-apa. Itu sudah termasuk masuk karena apa? Karena Anda sudah membuat portal gitu kan. Portal antara dimensi 4 dan dengan dimensi 5 ini itu terbukanya setiap jam itu gitu loh. Setiap jam Anda ber-RK itu. Jadi manfaatkan ketika sudah buka itu untuk meditasi saja, itu energinya Anda sudah masuk, sudah nyambung ke dimensi 4 atau dimensi kelimpahan itu. Jadi tidak perlu nanti di dalam kereta, di dalam pesawat gila nanti, gitu ya. Ya, dikira gila nanti. Jadi tidak usah letterlek seperti itu. Jadi ada, kalau di dalam bahasa Islam ada rukhsah, ada keringanan. Yang penting pada jam waktu mulai ber-RK panjenengan siap-siap meditasi penurunan gelombang otak pakai headset ya, pakai headset. Ya, jangan pakai speaker masjid atau speaker aktif nanti mengganggu teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ada kemudahan di situ ya Mas Uli dan teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya, supaya tidak putus. Kan sayang sekali, sudah dapat 30, sudah dapat 27, ternyata harus ada perjalanan jauh. Ya kan, akhirnya apa Bu? Putus karena tidak menjalankan. Jangan, tetap menjalankan, diambil PGO-nya saja, penurunan gelombang otaknya saja, gitu ya. Oke, Mas Uli dan teman-teman paham ya? Oke. Selanjutnya jawaban yang kedua, menghilang kadang hilang kadang enggak atau gimana kan gitu kan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, itu sudah menandakan bahwa mata ketiga atau cakra ajna itu aktif. Nah, ketika aktif ada hormon yang terproduksi, yaitu hormon serotonin dan hormon melatonin. Nah, dua hormon inilah ya. Mohon izin live Mas Guru, gangguan speaker ya, nggak apa-apa, silakan. Nah, dua hormon inilah yang dibutuhkan dalam kehidupannya teman-teman. Ya, dalam kehidupannya teman-teman. Kenapa? Karena hidupnya teman-teman selama ini, makanya ketika pelatihan saya pernah bertanya nggak dengan teman-teman yang lain, Bapak umurnya berapa misalkan? 52 tahun jawabannya. Mulai marah-marah kapan? Mulai ada rasa benci, marah, temperamen, pegel, mangkel itu kapan? Kalau hari ini ya bisa dikatakan umur setahun kan gitu, umur 1 tahun kan gitu. Kalau umurnya 52 tahun dikurangi 1 tahun sudah berapa kan gitu. Nah, padahal teman-teman sudah saya jelaskan, ketika orang lagi marah, suntuk, bingung, stres, khawatir, temperamen, dongkol dan lain-lain ya, itu terproduksi hormon kortisol, hormon norepinefrin. Nah, bayangkan teman-teman, hormon itu sudah numpuk gitu loh. Ya kan? Sudah numpuk di dalam diri kita, sudah banyak di dalam diri kita. Nah, sedangkan hormon itu hanya bisa dilawan dengan hormon. Makanya siklus manusia itu kalau udah capek kerja, banyak masalah gitu kan? Banyak masalah, biasanya yang harus dilakukan apa? Healing.
Bener nggak? Bahasanya orang zaman sekarang ini, healing ke pantai, ke gunung, ke wahana. Gunanya untuk apa sih gitu? Untuk mengimbangi, memproduksi hormon. Cuman kalau healing ya, ke pantai, ke gunung, ke wahana, ke wisata, itu yang terproduksi hormon dopamin, hormon pinolin, hormon neo-DMT gitu loh. Hormon-hormon itu hormon kebahagiaan yang tidak bisa mengimbangi atau tidak bisa menggeser atau membasmi hormon kortisol dan norepinefrin. Dan yang bisa menggeser hormon kortisol dan norepinefrin itu hanya hormon serotonin dan melatonin, dan hanya bisa diproduksi ketika manusia menjalankan meditasi. Udah nggak ada yang lain, nggak bisa. Teman-teman nggak bisa memproduksi hormon serotonin, melatonin, nggak bisa. Makanya yang harus dipahami di sini teman-teman nggak boleh malas untuk menjalankan meditasi. Makanya kenapa rasul-rasul kita, nabi-nabi kita, raja-raja Nusantara, bahkan dewa-dewa seluruh dunia, ya, itu kenapa laku paling tinggi adalah laku meditasi. Karena apa? Dan meditasinya dalam jangka waktu yang sangat lama banget, ya kan? Harian, bulanan, bahkan tahunan kan gitu. Gunanya, manfaatnya untuk apa? Untuk dia sadar. Coba ketika contoh Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad atau Nabi Isa, Nabi Musa atau Siwa atau Brahma atau yang lain gitu kan. Mereka meditasi dalam jangka waktu yang lama, sebenarnya manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk kebalance hormon-hormon di dalam tubuhnya. Di dalam tubuhnya, kan gitu. Nah, jadi yang harus dipahami di sini teman-teman, yang harus disadari adalah teman-teman ini sudah terkadung banyak memproduksi hormon kesetresan, khususnya hormon serotonin, khususnya hormon kortisol dan norepinefrin. Kalau hormon itu masih banyak di dalam tubuh, mustahil uang yang datang ke kita itu bisa betah, itu mustahil. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin sekali. Kenapa? Karena hormon itu hormon partikel api, hormon yang tidak bisa membuat uang betah di dalam tubuh kita. Makanya teman-teman ya, dipaksa dituntut untuk meditasi dalam jangka waktu, dinaikkan durasinya. Jangan hanya 15 menit aja, 3 kali putaran musik aja jangan, tapi dinaikkan ke 4 kali putaran, 5 kali putaran, kan gitu. Terus dari setengah jam dan lain-lain. Kalau saya pribadi setiap jam 12 malam, saya sudah sejak tahun 2014 sampai semalam gitu ya. Setiap jam 12 malam tet persis itu ya. Itu pasti saya menjalankan meditasi itu. Dan meditasi saya itu tidak saya jami. Pokoknya meditasi gitu aja. Bangun-bangun biasanya sudah jam 3. Itu nggak kerasa saya. Nggak kerasa. Bangun-bangun kadang sudah subuh. Bangun-bangun kadang-kadang sudah jam 2. Itu nggak kerasa loh. Kerasanya cuma 5 menit, 3 menit gitu. Tapi ketika bangun saya lihat jam loh. Itu jam segitu gitu. Tujuannya untuk apa? Saya juga memfokuskan di sini, Pak. Ya, memfokuskan di sini. Tujuannya apa? Saya sadar hidup saya itu banyak hormon kortisolnya sama norepinefrinnya kan gitu kan. Soalnya saya mengenal meditasi baru-baru aja. Baru-baru tahun 2008 gitu kan. Baru 2008, sedangkan 2008 itu umur saya masih umur 21. Berarti selama 20 tahun saya memproduksi hormon stresan ya. Bu Asropin bisa dimatikan dulu mic-nya ya. Ya, karena saya sadar makanya saya melakukan, dan saya sadar lagi bahwa hidup hari ini butuh yang namanya uang kan gitu. Nanti ya, tanyanya nanti ya, tanyanya langsung di apa ini di sini diucapkan ya, jangan di chat, nanti saya nggak cover baca ya. Dan saya sadar bahwa hidup itu butuh uang, makanya sampai detik ini saya menjalani meditasi dan pernafasan sama kayak yang saya ajarkan kepada teman-teman. Dan alhamdulillah luar biasa, astungkara, puji Tuhan ya, puji Tuhan luar biasa ya. Uang saya ya belum habis gitu udah datang lagi gitu. Dan unlimited.
dan unlimited, uangnya nggak bisa dihitung ya. Bahkan kemarin saya WA Bang 3M nggak boleh ya. Mas jangan diambil, benar-benar kasih waktu saya kan gitu. Nah kayak gitu Pak ya. Jadi dinikmati aja, ada sensasi, ada apa yang teman-teman yang belum bisa fokus di sini nggak apa-apa. Butuh kebiasaan, butuh penyadaran, kesadaran bahwa hidup itu harus balance hormon di dalam tubuh ya. Kalau balance hormon kesetresan dan kebahagiaan ya hidup ya sewajarnya aja. Tetapi kalau nggak balance, misalkan banyak hormon kesetresannya, ya hidup banyak masalah, banyak beban dan banyak hutang. Tapi kalau yang banyak adalah hormon serotonin dan melatonin atau hormon kebahagiaan, fenolin, dopamin dan lain-lain, ya hidupnya berkelimpahan uangnya. Nah, jadi yang harus disadari makanya ketika panjenengan ini di dalam kendaraan, makanya saya sarankan yang harus dilakukan cuma PGO aja, fokus di sini. Mas, tapi saya susah untuk fokus. Susah untuk fokus apa? Karena memang butuh apa? Butuh latihan, butuh pembiasaan. Nggak langsung bisa Pak, apalagi kondisi sekarang hari ini umurnya Pak Apriyadi berapa kan gitu kan? Berarti banyak hormon kesetresannya kan, banyak dosanya kan gitu kan. Jadi tidak itu sudah apa namanya, sudah muncul hilang itu sudah biasa, seperti itu sudah bagus, tinggal membiasakan saja gitu ya Pak Apri ya. Ya fokus hilang nggak apa-apa, dinikmati Pak, jadi dinikmati aja. Ketika meditasi itu dinikmati aja. Terus panjenengan ketika misalkan nih lagi baca buku, lagi ngelamun ngeteh atau ngopi sambil rokokan, atau panjenengan lagi lihat YouTube atau lihat apa namanya TV, itu fokuskan ke sini semua. Fokuskan ke sini. Jadi ketika cakra ajna atau mata ketiga ini sudah aktif, ini bukan untuk melihat demit loh ya teman-teman. Nanti disalahpahami teman-teman mata ketiga, karena gini, banyak spiritual di luar sana katanya mengaktifkan cakra mata ketiga untuk melihat demit. Keliru. Anda justru nggak bisa melihat demit, nggak bisa lihat jin. Kenapa? Karena ketika panjenengan banyak memproduksi hormon serotonin dan melatonin, hormon kebahagiaan, vibrasi Anda tinggi. Vibrasi Anda di atas 200 MHz ke atas gitu loh. Sedangkan jin, demit dan lain-lain, dia vibrasinya di bawah 100. Nah, itu. Jadi ketika panjenengan vibrasinya 100, ya itu sering ketemu makhluk-makhluk gaib kan gitu. Ketika diaktifkan dan memproduksi hormon serotonin dan melatonin, itu adalah untuk satu, kecerdasan finansial dan kecerdasan spiritual. Jadi mudah menanggapi solusi, mudah menanggapi masalah. Ada masalah, itu cepat tanpa Anda mencari solusinya apa, bagaimana. Ketika ini aktif, cakra mata ketiga ini atau cakra ajna, itu solusi seperti ada yang bisikin gitu loh. Seperti ada petunjuk gitu loh. Ya, seperti ada petunjuk. Ya, petunjuk dari semesta, harus gini loh. Itu seperti itu. Nah, karena apa? Karena ketika cakra ajna ini aktif, dia mengaktifkan gland pineal. Nah, gland pineal itu untuk kecerdasan spiritual dan kecerdasan finansial. Jadi panjenengan nggak akan kesulitan untuk menjalankan bisnis, usaha dan lain-lain, karena selalu ada petunjuk dari semesta bagaimana usaha kita harus gini seperti itu. Ya, gitu ya, Pak ya, teman-teman ya. Makanya jangan malas-malas meditasi ya. Meditasi itu penting. Sak males-malesnya panjenengan ber-RK gitu ya. Misalkan nih, jangan meninggalkan yang namanya meditasi, khususnya meditasi penurunan gelombang otak. Gitu ya. Itu penting sekali. Karena apa? Karena makanya kenapa para rasul-rasul, para nabi-nabi, mereka menjadi seorang nabi, karena intensitas meditasinya sangat lama, ya kan? Untuk memproduksi hormon serotonin dan melatonin, makanya gland pinealnya aktif. Makanya kecerdasan spiritualnya dia aktif, makanya dia mendapatkan
ayat kalau di dalam Islam mendapatkan wahyu. Kalau di dalam Jawa mendapatkan wisik. Kalau bahasa modern ada intuisi gitu loh. Jadi kalau Anda sudah seperti itu, sudah tidak perlu lagi paranormal, tidak perlu lagi dukun, tidak perlu lagi Mas Yunus. Ada masalah Mas Yunus gini. Orang yang mencari saya untuk menghadapi masalah berarti itu orang yang malas ber-RK. Karena apa? Kecerdasan spiritualnya nggak aktif. Nah, dalam menjalani RK-nya hanya sebatas say hello gitu loh. Tapi kalau benar-benar Anda serius menjalani ilmu RK ini, Anda sudah tidak butuh siapapun. Karena apa? Kecerdasan Anda itu kecerdasan spiritual itu terkonek dengan semesta. Bahkan kecerdasan finansial juga gitu loh. Jadi sudah nggak butuh bank, nggak butuh nyilih duit tonggone, dulure dan lain-lain. Cukup meditasi plek, nah gitu. Gampang. Ketok kelihatannya cuma meditasi PGO ya, penurunan gelombang otak gitu. Tapi manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau panjenengan bisa meditasi 7 hari 7 malam, nggak makan, nggak minum, nggak kencing, nggak berak gitu. Wih, jadi nabi Anda nanti. Oh iya, kenapa? Karena kecerdasan spiritualnya aktif, Mas. Gitu loh. Apalagi kecerdasan spiritualnya aktif, kecerdasan finansial aktif, udah Anda akan sering mendapatkan petunjuk dari Sang Tuhan. Hidup itu gini loh. Nah, gitu. Ini seperti ini loh. Nah, itu seperti itu. Jadi itu namanya wisik, itu namanya. Kalau di dalam Islam namanya wahyu. Enak kan? Enak. Makanya teman-teman nggak usah males-males meditasi ya. Penting itu meditasi. Gitu ya, Pak Priyadi dan teman-teman bisa dipahami? Iya, Mas. Ya, oke. Dinikmati aja, Pak. Jangan dijadikan beban. Wong meditasi kok waduh jam 11, aduh suaya RK. Kalau ada kata aduh gitu ya. Aduh wis ya kan. Ya, sing guyung, sing ketawa-ketawa ini loh biasanya melakukan seperti itu. Aduh sudah jam 11, aduh udah jam 1, udah jam 12 waktunya RK. Kalau diawali kata aduh itu berarti sudah memproduksi hormon kesetresan. Itu beban itu namanya. Akhirnya juga memproduksi hormon kesetresan, juga memproduksi hormon kebahagiaan. Akhirnya apa? Akhirnya kejutan-kejutannya rezeki-rezeki min haitsu la yahtasibnya sulit datang gitu. Nanti kita tanya Pak, siapa tadi yang punya dapat transferan berkali-kali tanpa ada orangnya. Itu tipsnya menjalaninya gimana? Nanti kita tanya sama beliau ya. Ya, nanti terakhir ya. Kalau beliau nggak mau mengasih nanti tak kosee orang. Oke, gitu Pak ya. Pak Priyadi gitu ya, paham ya? Iya Pak, iya Mas. Oke. Terus masalah fokus nggak usah fokus, yang penting dijalani aja. Karena manusia itu tidak mungkin bisa fokus. Kenapa kok tidak mungkin bisa fokus? Karena mempunyai memori. Jadi menjalankan penurunan gelombang otak cukup menikmati saja. Menjalani RK cukup dinikmati aja. Nggak usah fokus-fokusan. Ya, nggak perlu karena kita permainan hormon, kita memproduksi hormon, jadi tidak perlu fokus. Beda lagi kalau Anda RK ruh ketika silent practice gitu ya, atau ketika RK privat gitu ya, ketika PLR itu butuh kefokusan yang tingkat tinggi ya. Tapi kalau penurunan gelombang otak tidak, aman ya, aman. Nah, oke. Selanjutnya Mas Kepala Bu Tristin ya. Sakit di bagian apa ya? Kepala sini ya. Seperti ada yang muter-muter ya. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ya, bahwa hasil dari masalah beban gitu ya, termasuk hutang-hutang gitu ya kan di dalam diri kita itu ya. Itu mengakibatkan matinya atau tidak aktifnya 2 cakra, yaitu cakra jantung dan cakra ajna. Cakra ajna ini dia tidak aktif. Kenapa? Karena banyaknya energi negatif yang menyelimuti cakra jantung. Makanya ketika Anda berusaha untuk membuka lagi, untuk mengaktifkan lagi gitu kan,
cakra ajna dan cakra jantung ya. Cakra ajna terutama ketika Anda meditasi penurunan gelombang otak. Kenapa kok ada rasa sensasi kepala berat gitu ya? Itu karena energi ya, energi negatif, masalah, beban, hutang itu ngumpul jadi satu ya. Ngumpul jadi satu itu belum bisa keluar semua. Masih sedikit-sedikit. Makanya rasanya kayak berat di belakang kepala sini toh. Ya kan? Nah, di sini adalah bagian apa? Bagian Iya, apa Mas. namanya otak alam bawah sadar. Iya, betul Mas Guru. Ya. Jadi beban dan masalah-masalah itu. Nah, kemarin kalau masih ingat, saya jelaskan ya, ketika di pelatihan itu, ya kan, gland pineal, gitu kan, gland pineal itu nyambung kepada otak alam bawah sadar, ya kan? Masih ingat gambarnya kan? Ya, ingat. Masih ingat. Nah, saya untuk mengingatkan lagi teman-teman. Nah, untuk mengingatkan lagi. Ya, jadi bentar. Nah, ini manusia. Jelek gambarnya ya. Di sini gland pineal. Ya. Ini gland pineal. Ini mata ketiga. Ini mata ketiga atau titik di antara dua alis. Dan ini nyambung ke otak alam bawah sadar. Masih ingat gambar ini teman-teman? Ingat. Ketika pelatihan masih ingat? Ingat Mas Guru. Ya. Jadi ketika teman-teman mulai meditasi penurunan gelombang otak dan fokus di titik antara dua alis ini ya, yang saya gambar merah aja ya. Mulai fokus apanya? Fokus. Ketika mulai fokus, akhirnya titik-titik merah ini, ya, titik-titik merah ini, dia akan ngumpul masuk ke gland pineal ini, ya. Dia akan memperbaiki gland pineal yang dulunya dipenuhi oleh kelenjar, dipenuhi oleh hormon kesetresan. Nah, mulai di ini, dan ini nanti akan ditransfer ke energi itu, energi intisari ini, hormon-hormon serotonin dan melatonin ini akan ditransfer juga ke otak alam bawah sadar ini. Ini ABS, otak bawah sadar, alam bawah sadar. Ya. Dan kenapa setiap melakukan meditasi kok ada yang merasakan berat di kepala gitu ya? Karena titik masalah dalam hidup manusia ya, itu semuanya terletak di alam bawah sadar ini. Kenapa alam bawah sadar? Karena alam bawah sadar mempunyai sambungan cakra melalui tulang punggung sampai ke tulang ekor itu. Jadi tidak heran kalau teman-teman melakukan itu rasanya berat. Kenapa? Karena memang ngumpul semuanya di sini dan mereka hormon-hormon itu atau energi itu, energi negatif dengan energi positif dari hormon serotonin atau hormon melatonin itu dia perang dengan hormon kortisol dan norepinefrin di otak alam bawah sadar ini. Dia bekerja gitu loh. Makanya rasanya berat, pusing gitu kan. Itu wajar, normal, nggak apa-apa, dinikmati aja. Ya kan? Itu bagus gitu loh. Jadi nggak perlu dirisaukan, ya. Memang seperti itu, ya. Memang seperti itu. Jadi semuanya bisa diterangkan secara ilmiah gitu loh. Tidak hanya oh itu banyak dosa gitu. Enggak, itu bahasa saya aja guyon. Tapi semuanya bisa diterangkan secara ilmiah, ya. Itu seperti itu. Bisa dipahami ya Bu Tristin dan teman-teman ya. Mas Guru, terima kasih. Iya, oke. Jadi seperti itu. Terus pas ketika pernafasan terasa, Mas, siapa tadi yang bertanya tentang pernafasan gitu ya? Pelepasan emotional block, memory block, dan mental block gitu kan. Berarti kenapa? Nggak sama kan? Nggak sama, karena masalahnya nggak sama. Banyak yang masalahnya di masa lalu, ya kan? Berarti itu pernafasannya yang berat di memory block. Ketika kaki sampai jatuh loh itu, saking berat masa lalunya, dan itu masa lalu dibawa sampai hari ini kan gitu. Ada juga yang berat
di awal. Kenapa? Karena karakter. Karena karakter, sikap dan sifatnya sudah menjadi sebuah karakter, sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan. Makanya beratnya di yang pertama. Ya, ketiga di mental block. Biasanya orang-orang yang di mental block itu adalah berat di sana. Biasanya orang yang banyak tidak percaya diri, ya kan? Nggak percaya diri, nggak pedean gitu kan, melempem uripe, merasa kurang uangnya, kurang, tidak dihargai, tidak layak dan lain-lain. Itu semua mental block. Jadi tidak sama teman-teman. Jadi tergantung dosa masing-masing. Jadi teman-teman dosanya yang banyak itu di wilayah mana? Di wilayah karakter kah? Atau di wilayah memori masa lalu kah? Atau di wilayah yang tadi tentang dosa terhadap diri sendiri. Kalau bahasa saya dolimun nafsah gitu. Menyakiti diri sendiri. Ya silakan. Silakan, monggo silakan, nggak apa-apa. Ya oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Oke. Ya, itu teman-teman. Oke, ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, saya jelaskan sekarang menuju ke penjelasan saya tentang ABS. Ya kan? Kalau kemarin kan penurunan gelombang otak. Mas, kalau yang mengganjal di tenggorokan, oh ya lupa saya. Nah, ya nanti. Berat normal atau PGO kerasa berat normal atau tidak kan gitu. Jadi nanti kalau sudah pernah ditambah lagi hitungannya. Nah gitu ya. Terus ada yang tadi juga ada yang bertanya, Mas, saya tiap ber-RK istri saya atau istrinya atau siapa kan gitu. Tapi istrinya sudah ikut RK loh ya. Jangan diajar RK, nggak boleh diajarkan kepada orang lain. Bahaya karena belum saya portal dan belum saya ijazahkan. Nanti bahaya itu nanti. Ya. Kalau ada yang kerasa di sini rasanya dingin gitu ya. Rasanya dingin, itu hati-hati dalam berucap. Kenapa? Karena cakra tenggorokannya sudah mulai aktif. Makanya teman-teman pernah melihat lukisannya atau film tentang tentang Dewa Siwa. Ada yang pernah memperhatikan lehernya Dewa Siwa enggak? Ada enggak? Enggak ada. Coba nanti perhatikan ya. Di Google gitu ya. Kenapa Dewa Siwa itu lehernya ini warnanya biru? Dan itu kalau di zoom ya, Gunung Himalaya itu ada di situ. Ya. Maksudnya bukan zoom pakai kamera panjenengan, maksudnya di mitologinya ya. Di mitologinya tenggorokannya di sini ada Gunung Himalaya yang ada saljunya itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Itu mensimbolkan ya, ketika bola salju ya ada saljunya, berarti salju itu rasanya dingin. Ketika teman-teman biasanya yang sering terjadi pada RK ruh ya sebenarnya ya. Ketika tenggorokan ini dingin, berarti di situ cakra tenggorokan itu aktif, teman-teman. Ketika cakra tenggorokan aktif, ya, ini banyak manfaat. Manfaat yang pertama kalau dalam ilmu spiritual itu namanya sabdo dadi. Ya, ngomong sak ngomong jadi. Atau itu geni gitu kan. Itu geni itu kita meludah di mana gitu kan dengan niatan untuk jahatin orang. Itu terjadi. Itu terjadi. Nah, itu terjadi. Nah, dan manfaat secara umumnya ketika cakra tenggorokan ini aktif, Anda mulai pinter untuk bahasa marketing. Dan Anda ketika ngomong dengan siapapun, orang itu akan mendengarkan dan tunduk dengan panjenengan. Itu kalau cakra tenggorokan ini aktif. Makanya penting sekali panjenengan yang ikut RK ruh. Coba yang sudah pernah ikut RK ruh atau RK privat, merasakan tenggorokannya dingin nggak ketika ber-RK? Ketika ber-RK ruh. Iya nggak? Ya, saya dingin merasakan. Iya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena energi cakra bawah yang di bawah ini ya, energi cakra bawah itu dia naik ke cakra tenggorokan dan akhirnya cakra tenggorokan aktif. Dan orang-orang yang cakra tenggorokannya aktif ini ahli marketing juga. Dia pasti ngomong
ngomong kata-kata itu pasti didengarkan orang dan dipercaya oleh orang. Itu pasti seperti itu. Makanya yang ikut ikut RK-RUH jangan malas-malas juga untuk menjalankan RK-RUH-nya. Nah, itu ya. Itu. Oke, sekarang saya jelaskan tentang ABS ya, tentang ABS. Oke, sekarang waktunya ABS ya. Yang Zoom kemarin itu saya menjelaskan tentang meditasi, penurunan gelombang otak dan pernafasan kan, ya kan, dan pernafasan. Sekarang saya menjelaskan tentang ABS ya, atau biasanya yang dikenal orang-orang ABS atau reprogramming alam bawah sadar, atau memanfaatkan organ tubuh kita yaitu otak bawah sadar. Oke, yang perlu dipahami ya, yang perlu dipahami itu adalah bahwa otak sadar ini yaitu otak kanan dan otak kiri di sini itu kemampuan untuk menjadikan keinginan-keinginan kita, kemampuan untuk menjadikan semua cita-cita kita, doa-doa kita itu hanya 10%. Ya, 10% kemampuannya ya. Jadi letak kesadaran itu sebenarnya di sini alam bawah sadar. Sedangkan alam bawah sadar itu di sini sedangkan alam bawah sadar kemampuannya untuk menjadikan keinginan-keinginan kita itu 90 sampai 95%. Ini harus dipahami teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin diminimalisir sekecil mungkin hidup itu tidak menggunakan otak sadar ya. Karena otak sadar ini gitu kan. Otak sadar ini dia sukanya menipu. Ya, sukanya menipu. Makanya ketika pelatihan saya bilang apa? Orang yang tidak pernah menggunakan alam bawah sadar, hanya alam sadar saja gitu ya. Ketika mempunyai keinginan, planning dan lain-lain itu hasilnya pasti pret. Kan gitu kan? Hasilnya pasti pret, bleset. Makasih Mbak ya. Hasilnya pasti nggak sesuai dengan planning. Gitu kan, ada aja masalahnya. Kenapa? Karena nggak sama gitu loh. Karena kekuatan alam bawah sadar hanya segitu. Ya oke. Terus sekarang saya jelaskan dulu doa, cita-cita, harapan gitu ya, yang sudah dimasukkan ke alam bawah sadar itu pasti terjadi. Pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Makanya panjenengan saya ajari ada penurunan gelombang otak, ada ABS. Dengan cara itu bagian dari olah rasa. Jadi reprogramming alam bawah sadar itu kalau di ilmu spiritual namanya adalah ilmu olah rasa. Nah, sebelum izin minum dulu ya teman-teman. Tapi perlu diingat, sebelum teman-teman melakukan ABS ya, reprogramming alam bawah sadar atau membayangkan semua keinginannya, membayangkan cita-citanya, yang harus disadari teman-teman harus punya energi kosmik dulu, ya kan? Kalau teman-teman nggak punya energi kosmik gitu kan, teman-teman mau mengolah rasa bayangkan tok itu sulit terjadi teman-teman, nggak bakalan terjadi. Lah bagaimana mas cara untuk mengambil energi kosmiknya? Ketika teman-teman pernafasan, ya kan, masih ingat video kemarin di Zoom kemarin itu untuk menarik energi partikel tanah. Yang kedua untuk menarik energi partikel air. Yang ketiga energi partikel takdir yang sudah ditakdirkan di dalam kehidupan kita itu dimasukkan ke dalam diri kita, di dalam diri kita melalui cakra mahkota ini gitu kan. Nah di situ baru nanti kita melaksanakan yang namanya ABS, membayang-bayangkan gitu kan. Dengan apa? Dengan berbagai macam kata-kata yang sudah saya share di situ ya, share di ada suara saya toh. Nah yang paling bagus teman-teman untuk untuk mendengarkan suara itu ya, itu harusnya suaranya teman-teman sendiri loh yang paling bagus itu ya.
Mas boleh nggak kalau nggak pakai voice-nya Mas Yunus gitu? Atau saya nggak pakai voice-nya saya sendiri? Boleh. Asal teman-teman ketika penurunan gelombang otak lagi. Ketika ABS, teman-teman itu tidak tertidur. Ya, tidak tertidur. Kalau teman-teman tertidur percuma. Ya, percuma. Masih ingat nggak? Alam bawah sadar itu mempunyai 3 sifat. Sifat yang pertama adalah alam bawah sadar tidak pernah tertidur. Nah, ketika teman-teman ABS tertidur, yuk apalagi ngorok gitu ya. Gitu kan? Akhirnya ditimpa alam bawah sadar yang ngoroknya tadi gitu. Ketika teman-teman tidak ada di situ ucapan kata-kata ketika tertidur gitu kan. Ya zong hasilnya tidak ada yang dimasukkan ke alam bawah sadar. Makanya saya beri voice saya. Tapi voice saya itu sifatnya umum. Nah, kalau bisa teman-teman itu membuat voice sendiri. Jadi direkam gitu ya, direkam sendiri. Misalkan apa namanya? Relax misalkan. Terus berkali-kali itu kan melepaskan semua sambil Mas gimana musiknya? Nyalain musiknya yang kencang. Terus panjenengan suaranya di sini gitu loh. Nah, nanti sudah campur musik gitu. Kalau teman-teman nggak ada ahli komposer di sana. Ya. Terus keinginannya apa yang mau dicapai dalam waktu dekat, misalkan rumah mewah ya sesuai dengan keinginan bahasanya teman-teman di dalam hidup saya kan gitu. Jadi sesuai keinginannya teman-teman gitu loh. Itu malah bagus, malah jempol, terus malah sesuai dengan energinya teman-teman. Karena kita mempunyai medan elektromagnetik yang menyambung antara magnetnya kita dengan magnetnya semesta. Ketika itu suaranya teman-teman itu lebih diterima karena teman-teman yang meditasi, karena teman-teman yang yang ABS. Jadi suaranya teman-teman yang keluar getaran. Jadi suara itu masuk kategori frekuensi. Ketika frekuensi itu masuk otak gitu ya. Masuk otak, disitulah jadi vibrasi. Dan ketika vibrasinya, ketika sudah masuk otak, alam bawah sadar itu mengambil bayangan yang teman-teman bayangkan tadi. Dan itu akan dikirim keluar dari otak, jadilah yang namanya getaran. Nah, gambarnya. Penjelasannya seperti ini, teman-teman. Ya, penjelasannya seperti ini. Nah, yuk. Ya. Bentar. Oke. Ini manusia ketika meditasi ya teman-teman. Oke. Nah, kita mempunyai medan elektromagnetik ya teman-teman. Ya, kita mempunyai medan elektromagnetik. Saya beri warna biru ya. Jadi kita mempunyai medan elektromagnetik. Nah ini. Oke. Dan ini dunia. Ini medan elektromagnetiknya dunia. Besar ini di samping-sampingnya ini. Ya, di samping-sampingnya ini. Dan mempunyai jalur medan minta tolong untuk tidak ikut menggambar ya teman-teman. Tidak ikut menggambar ya. Dan mempunyai jalur energi gitu ya. Mempunyai jalur medan energi ini. Nah ini yang menghubungkan nanti ya, yang menghubungkan ya. Dan ini akan ditangkap oleh ini sebentar nanti saya jelaskan teman-teman. Nah, proses ABS itu ya, teman-teman ketika menjalankan ABS, loh ada yang nyoret-nyoret juga tolong tangannya teman-teman ya, tolong. Ini siapa yang ikut-ikutan ini? Ayo, tolong ya. Tolong nggak usah ikut, ini ada yang nyoret gambar saya ini. Ya, tolong ya. Tolong. Ini saya. Oke. Gambarnya jelas teman-teman? Bisa dilihat ya. Jadi
ketika kita proses ABS, reprogramming alam bawah sadar, ketika kita dalam waktu yang sangat hening gitu ya. Makanya kenapa saya minta loh, ada yang nyoret lagi, teman-teman tangannya nggak usah ikut-ikut dong, nanti membuat saya nggak fokus ngomong loh, ya. Oke, tolong tangannya diam ya, jangan utak-utak HP ya, supaya teman-teman paham ya. RK Mas Yunus ya, tolong manajemen vendor juga, tolong diam tangannya. Terus Mas Firly, tolong diam tangannya. Manajemen vendor, siapa namanya itu manajemen vendor? Tolong diam tangannya, jangan ikut-ikut ya. Nanti Mr. Putra, tolong tangannya diam. HP-nya nggak usah disentuh-sentuh. Nanti ikut gambar nanti ya, atau teman-teman aja yang menjelaskan, saya tak melihat gitu, gimana? Ya oke ya, saya jelaskan lagi ya. Ketika kita meditasi ya, jadi tata cara reprogramming alam bawah sadar atau olah rasa itu yang harus dilakukan, yang pertama teman-teman harus dalam keadaan hening ya, dalam keadaan hening. Yang kedua ini boleh dilakukan boleh tidak, itu harus ada yang namanya bukan harus sih sebenarnya ya kalau ada bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa, perantara molekul asap ya. Makanya kenapa semua agama di dunia ini ya itu menyarankan sebenarnya, di Islam juga sebenarnya, ketika kita berdoa, ketika kita beribadah gitu ya, itu disarankan untuk menyalakan dupa. Gunanya untuk apa? Untuk ada asap gitu. Asap itulah yang nanti akan membantu untuk mengirimkan visualisasi kita yang keluar dari tubuh kita untuk menyambung ke medan elektromagnetiknya atau ke tempatnya gitu ya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah ketika teman-teman menjalankan proses yang namanya penurunan gelombang otak, pastikan dulu, Mas Fatkul Mubarok tolong tangannya ya. Pastikan dulu bahwa teman-teman di dalam dirinya sudah banyak energi. Mas Fatkul Barok, tolong tangannya ya, nggak usah diumek-umek ya. Oke, jadi dipastikan harus sudah mempunyai energi kosmik, energi partikel tanah, energi partikel air, dan energi takdir. Partikel-partikel takdir sudah berada di dalam tubuh kita. Saya gambarkan yang warna merah ya teman-teman. Jadi di tubuh kita sudah mempunyai warna merah ya, jadi ini energi. Nah ini energi ini. Jadi tubuh kita itu sudah banyak dialiri energi kosmik. Nah itu ya, warna merah ini ya teman-teman ya, warna merah ini. Nah, ketika kita sudah mempunyai energi kosmik seperti ini di dalam tubuh, dengan cara kita pernafasan, kita duduk sila hening gitu ya, menyalakan lilin boleh. Dan kita, mengapa panjenengan saya sarankan ketika mengucapkan kata-katanya itu harus bernada ya, bernada. Supaya apa? Misalkan relax, itu supaya apa? Supaya menjadi frekuensi. Jadi ucapan teman-teman ini keluar gitu loh. Ucapan ini ucapannya teman-teman keluar ya. Saya buat warna apa ini? Warna hitam aja ya. Ucapannya teman-teman ini keluar ya dalam bentuk frekuensi gitu ya. Nah, frekuensi akhirnya masuk ke otak. Masuk ke otak. Ketika sudah frekuensi itu sudah masuk ke otak, frekuensi ini bulat-bulat seperti ini teman-teman. Nah ini sudah masuk ke otak, di situ mengambil apa yang teman-teman bayangkan. Misalkan teman-teman membayangkan rumah, membayangkan uang ratusan juta sampai miliaran, triliunan, membayangkan pekerjaannya besar, omsetnya besar dan lain-lain. Ini mengambil. Ketika sudah diambil menjadi satu dengan apa namanya bayangan di alam bawah sadar itu atau visualisasi, itu baru bisa dinamakan vibrasi. Nah, vibrasi itulah yang nanti akan keluar ya, akan keluar dari otak kita gitu kan.
otak kita, ya, dia keluar, vibrasi itu keluar, bentuknya akan menjadi getaran. Nah, ini getaran ini. Nah, jadi keluar menjadi getaran, teman-teman. Nah, ini. Ya. Ya, Pak Jo, tangannya Pak Jo, awas. Ya, tangannya Pak Jo. Nah, ini. Nah, getaran inilah ya. Getaran inilah nanti yang akan nyambung ke semesta. Deng, seperti ini. Nah, nyambung ke medan elektromagnetiknya, medan magnetiknya semesta. Nah, ini akhirnya apa? Nyambung. Nah, nyambung seperti ini. Akhirnya nyambung ke semesta. Dan ini sudah isinya sudah gambaran visualisasi bayangannya teman-teman. Bayangannya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah dikirim ke semesta seperti ini, gitu ya, dalam bentuk getaran, ya, sudah diterima oleh semesta seperti ini. Disitulah semesta nanti akan mengembalikan. Ini saya buat yang warna hijau. Getaran itu kalau dia sudah diterima oleh semesta, itu pasti dikembalikan lagi kepada diri kita. Dikembalikan lagi. Ini warna hijau, ya, warna hijau. Dikembalikan kepada diri kita. Getaran itu kembali kepada diri kita. Nah, kembali kepada diri kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk wujud. Nah, dalam bentuk wujud apa yang Anda cita-citakan tadi. Contoh seperti Pak siapa tadi yang sering mendapatkan transferan tadi. Entah 1 juta, 10 juta. Padahal dia mintanya 100 mil, misalkan 10 M. Kenapa? Ya tidak semuanya seperti itu. Transferan itu pasti ada sebabnya, kan gitu. Nah, tetapi kembali kepada diri kita ini tergantung kondisi tubuhnya teman-teman. Di sini tubuhnya teman-teman ini masih banyak partikel apinya tidak? Kalau masih banyak partikel api, akhirnya getaran hijau ini dia akan berhenti terdelay gitu loh. Berhenti terdelay di luar medan elektromagnetiknya teman-teman. Sampai dia menunggu medan elektromagnetiknya teman-teman itu besar, ya, karena energi partikel tanahnya dan airnya besar, menjadi orang baik besar, akhirnya bisa menangkap getaran yang dari semesta ini akhirnya terjadi pada kehidupan kenyataannya, mobilnya, rumah mewahnya, uangnya, dan lain-lain. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjalankan ABS atau olah rasa, itu dipastikan teman-teman dalam keadaan hening, jadi meditasi. Bisa menyalakan lilin untuk aromaterapinya, lebih apa namanya, mendukung situasinya, atau dupa, kan gitu kan. Nah, pastikan juga teman-teman sudah sering menjalankan pernafasan RKBE-nya, ya kan. Habis itu ucapkan keinginannya, ya kan harus diucapkan ayakula atau kun, kan gitu kan, harus diucapkan, ya, diucapkan dalam hati boleh, ya kan, di mulut nggak apa-apa karena di rumah, kalau di pelatihan kan nggak boleh karena banyak orang, ya. Misalkan itu dengan pakai nada. Ketika pakai nada menjadi sebuah frekuensi, ini yang warna hitam tadi, ya, menjadi frekuensi, akhirnya masuk kepada otak alam bawah sadar dan bercampur dengan bayangan kita atau visualisasi yang kita visualisasikan, yang kita rasakan, yang kita bentuk, itu menjadi sebuah yang namanya vibrasi. Nah, vibrasi itu akan keluar dari dalam tubuh kita dalam bentuk getaran. Getaran inilah yang harus Nah, makanya saya kemarin membuat status gitu kan. Sebagus apapun, nah, masih ingat gak status saya teman-teman? Sebagus apapun doa, setinggi apapun doa, sebanyak apapun doa, gitu ya kan, itu tidak akan direspon oleh semesta. Yang direspon itu adalah rasamu. Nah, kalau dalam ilmu fisika kuantum yang direspon itu adalah getarannya, vibrasinya, gitu loh. Makanya teman-teman kalau vibrasinya bagus, gitu ya kan,
ya otomatis rezekinya juga bagus. Nah, itu seperti itu. Jadi proses secara penjelasan secara ilmiahnya, teman-teman ketika proses meditasi ABS itu seperti itu. Makanya diusahakan bahasanya yang sangat-sangat ada nadanya. Dalam hidup saya. Loh, itu seperti itu. Jadi ada nada saya. Nah, kayak gitu. Ya kan? Itu kalau di dalam Al-Qur'an kan turun. Billahi minasyaitonir rajim. Loh, turun. Dalam hidup naik saya. Ketika sudah seperti itu, dia berbentuk frekuensi, akhirnya masuk ke otak, masuk ke alam bawah sadar, mengambil bayangan yang Anda bentuk dalam bentuk uang-uang tadi, di situ akan keluar dalam bentuk getaran. Nah, getaran itulah yang akan diterima oleh getaran medan elektromagnetiknya semesta. Dan kalau semesta sudah diterima, itu pasti terjadi. Kok belum terjadi Mas sampai detik ini? Berarti medan elektromagnetiknya panjenengan belum bagus, masih banyak partikel apinya. Nah, kan gitu. Jadi butuh RK-nya itu. Kenapa saya wajibkan Anda ber-RK 41 hari di jam yang sama tanpa putus. Itu adalah waktu di mana panjenengan selesai memperbaiki medan elektromagnetiknya teman-teman. Nah, itu seperti itu. Ya. Terus syarat. Nah, ini. Syarat sah supaya, ini pasti pertanyaannya teman-teman loh ini ya. Mas, bagaimana Mas supaya ABS kita, doa-doa kita ini cepat terjadi, bagaimana Mas? Bener nggak? Pasti punya pertanyaan seperti itu. Soalnya kan nggak sabaran toh, bener nggak? Pengen segera jadi ya kan? Ya, pengen segera jadi ya. Ya oke, iya wes toh. Saya ngerti kok. Ini guyu-guyu gila. Saya nggak guyu kayaknya ngempet ya. Saya nggak senyum kayaknya ngempet. Ya, yang pertama ya, yang harus dilakukan satu, harus dilupakan. Jadi habis ABS gitu ya. Terus lupakan. Maka kenapa? Karena doa, hakikat doa itu adalah melepaskan. Seperti teman-teman bermain layangan ya. Ketika teman-teman bermain layangan ini gitu ya. Ketika teman-teman nggak melepaskan layangan ini ya akan jadi miliknya teman terus. Akan berada di dalam diri teman-teman. Sama kayak doa, wah aku kemarin sudah ABS uang 100 juta ya, kok nggak datang-datang gitu kan. Berarti teman-teman tidak melepaskan itu doa, masih berada di dalam medan elektromagnetik yang teman-teman. Nggak dilepas gitu loh, masih ketarik lagi gitu loh. Tapi kalau layang ini putus, nah putus gitu ya, disitulah diterima oleh semesta. Jadi ketika teman-teman berdoa itu harus dilepaskan. Nah, cara melepaskannya bagaimana? Cara melepaskannya dilupakan. Jangan diangan-angan, jangan diharap-harap. Karena ketika diangan-angan, diharap-harap gitu ya, itu mustahil terjadi. Ketika diangan-angan, diharap-harap, itu namanya nafsu. Dan nafsunya itu wilayah nafsu partikel api. Itu tidak mungkin terjadi teman-teman. Nah, itu syarat sah utama berhasilnya ABS, alam bawah sadar. Habis melakukan ABS, lupakan. Jangan diangan-angan. Wah, aku ABS 30 hari kok nggak jadi-jadi ya. Nah itu sama, Anda ini menarik lagi ucapan Anda, menarik lagi layangan Anda gitu loh. Akhirnya menarik doa lagi, tidak keluar dari vibrasi medan elektromagnetiknya diri Anda, ya akhirnya nggak akan pernah diterima oleh semesta. Jadi panjenengan harus melepaskan layang-layangnya, diputus gitu loh. Kayak status saya, kayaknya kemarin malam saya buat status ya kayaknya ya. Yang punya nomor saya, ada yang tidak punya nomor saya? Ada. Mosok belum nggak punya. Berarti kalau nggak punya berarti nggak tak simpen. Berarti kalau nggak bisa melihat status saya berarti nggak tak simpen berarti. Ya. Saya buat statusnya ya sering mengingatkan teman-teman aja sebenarnya.
Nah itu. Dari penjelasan saya tentang ABS bisa dipahami ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Loh, kelihatannya mek ngene tok ya teman-teman. Relax, melepaskan semua bisikan. Tapi ya kan. Tapi kalau teman-teman menjalankannya serius gitu ya kan, hening gitu kan, bahagia menjalankannya, itu cepat terjadi teman-teman. Mana mek ngene tok relax gitu kan. Tapi ya teman-teman diusahakan teman-teman membuat voice sendiri. Karena apa? Itu nanti getarannya teman-teman. Jadi ketika voice kan frekuensi kan tadi ya. Frekuensi itu akan frekuensinya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman memakai frekuensi saya, voice saya, yang dapat untung itu juga saya. Saya juga untung. Karena apa? Karena suara saya diterima di medan elektromagnetiknya teman-teman. Jadi ketika suara saya, terima kasih, saya didengarkan di kupingnya teman-teman gitu ya, atau pakai speaker aktif gitu ya, sama teman-teman, otomatis di situ getarannya ya, getarannya otomatis getaran, juga ada getaran saya di situ. Ketika ada getaran saya di situ, otomatis juga getaran saya akan diterima oleh semesta. Ya, ketika diterima oleh semesta, akhirnya dikembalikan ke saya, itu getaran saya. Makanya yang paling bagus teman-teman ya nanti pakai buat voice sendiri. Kan sudah ada toh susunan kalimatnya di guidebook, itu membuat kata-kata sendiri, relax. Itu seperti itu. Tapi suaranya ada bass-bassnya gitu. Jangan suara terjeleknya teman-teman. Relax gitu. Melepaskan semua bisikan. Yo kerih kuping iki suaranya padahal suaranya sendiri loh ya. Jadi tolong nanti ya sehabis ini buat voice sendiri. Makanya kenapa mohon maaf sekali saya haturkan pada teman-teman. Kenapa Mas Yunus kok nggak menjual voice kelimpahan? Kenapa? Karena nanti pelakunya itu akan mendapatkan kelimpahan juga. Karena apa? Dipakai. Akhirnya dalam bentuk ketika suara saya masuk di otaknya teman-teman, terus akhirnya keluar jadi getaran, itu saya juga dapat hasilnya gitu loh. Makanya saya sering buat status ditransferi 500.000, 300.000 gitu. Tapi yang besar-besar nggak tak tampilkan teman-teman. Nanti kalau saya pakai status yang besar-besar 50 juta, 30 juta teman-teman yang transfer itu, nanti teman-teman mau transfer saya kecil-kecil malu. Ya makanya saya yang kecil-kecil aja supaya teman-teman tetap sedekah kepada saya. Gitu ya. Dari sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi nanti buat status ya, status. Jadi nanti buat ya teman-teman, voice ya. Buat voice sendiri ya, supaya getaran yang diterima oleh semesta dari medan elektromagnetiknya teman-teman itu adalah getarannya teman-teman sendiri. Oke? Oke. Siap. Ya. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Oke, Mas Suli lagi. Boleh, silakan. Ya, silakan Mas Suli. Nanya dulu nih. Untuk ABS itu harus ada musiknya atau cuma voice saja, suara aja gitu? Nah gini, saya haturkan panjenengan. Sebenarnya tidak pakai musik tidak apa-apa Mas. Tetapi harus kita sadari bahwa hari ini panjenengan pemula. Betul kan? Itu memasukkan frekuensi, ya kan? Frekuensi kata-katanya panjenengan maupun itu terserah mau dibatin atau diucapkan, itu sulit masuk ke sini. Makanya harus dibantu dengan musik. Nah musik itu ada frekuensinya. Supaya ucapan Anda baik yang pakai mulut apapun yang pakai hati itu bercampur dengan frekuensi dari musik itu dan bisa masuk gitu Mas. Ya, tapi kalau panjenengan lebih nyaman tidak pakai musik gitu ya, tidak pakai musik ya is okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Musik itu hanya untuk membantu memasukkan kata-kata ke alam bawah sadar, nggak masalah. Tapi kalau musiknya jangan yang koplo ya teman-teman, nanti musiknya koplo
Ya, tolong nanti koplo, apalagi koplonya itu sigar gitu kan. Apalagi koplonya ada kata-katanya gitu ya. Kata-katanya apa? Banjir bandang. Wong lagu kok jelek gitu ya. Itu kalau saya ganti loh teman-teman, saya ganti itu. Duit gede tak tadai. Oh gitu. Ya, banjir duit tak tataki. Loh itu saya ganti kata-katanya seperti itu. Supaya apa? Supaya jadi uang semuanya. Gitu. Boleh teman-teman boleh mendengarkan musik asal musik-musiknya diganti gitu kan. Seperti yang punya anak kecil gitu ya, punya anak kecil biasanya nyanyi cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap, daripada kayak gitu diganti. Uang di dinding diam-diam merayap datang segebok uang hap lalu tak tangkap lo gitu. Dulu saya itu ngudang anak saya kayak gitu teman-teman, kayak gitu. Apalagi saya masih ingat sekali pada waktu saya belum punya mobil, belum punya banyak uang, masih tirakat gitu ya. Saya jemput anak saya sekolah TK itu pasti nyanyi itu loh, nyanyi lagu kelimpahan itu loh teman-teman. Yang aku banyak apa ya? Aku sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Aku mudah kaya dengan cepat dan mudah. Ada yang tahu lagu itu? Ada ya? Itu saya ganti bukan aku. Kalau teman-teman pakai aku, itu nama Tuhan. Itu diganti kata saya. Saya sudah kaya. Oh, kan malah pas malahan. Bukan aku sudah kaya, enggak pas. Saya sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Aku sudah kaya dengan cepat saya sudah kaya dengan cepat dan mudah. Saya sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Saya sudah kaya dengan cepat dan mudah. Saya selalu ya jemput anak saya sekolah TK itu pakai sepeda motor TVS yang kemarin tak buat status teman-teman itu ya. Belum punya mobil, belum punya uang miliaran, belum punya perusahaan, belum punya usaha A, B, E, dan C. Itu yang selalu selama 2 tahun teman-teman itu saya nyanyikan terus ketika jemput anak saya sekolah TK teman-teman. Nah sekarang anak saya sudah kelas 5 ya. Sudah kelas 5, sudah punya segalanya saya sampai mutah-mutah gitu. Itu kata-kata yang sering saya lakukan ya. Kata-katanya diganti saya ya. Saya, bukan aku, saya ya. Saya sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Saya sudah kaya dengan cepat dan mudah. Loh, enak toh? Oh, enak. Tapi nyanyi yo yang enak, nyanyi suaranya cempreng. Saya sudah kaya, uang selalu mendatangiku. Aduh, suaranya sompo gitu ya. Ya, dienak-enakan ya. Gitu ya Mas Uli ya. Ya oke, ada yang lain. Oke, Bu Susi Marwati Budi Utami. Duwo to Bu jenenge sampean. Assalamualaikum Mas Yunus. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kan kemarin ikut RK bertiga sama anak saya, Itu saya menjalani RK-nya masing-masing atau boleh bareng? 1. Kedua, kalau saya ABS di luar jam RK itu boleh nggak? Misalnya habis sholat gitu saya ABS gitu boleh nggak? Oke, terus? Sudah. Ada yang lain? Saya Mas Guru. Bu Tristin tadi sudah toh, ganti yang belum ya? Saya Mas Guru. Oke, monggo silakan Pak Eko. Ini Mas Guru. Saya kan sudah bikin voice, sudah buat voice di hari Jumat kemarin. Saya ngikutin kata-kata Mas Guru. Cuman mau saya jadikan satu dengan musiknya. Saya kan nyari musik di YouTube yang frekuensi 888, ada yang 900 sekian. Itu untuk yang sama dengan musiknya background voice Mas Guru itu susah nyarinya yang sama dengan frekuensi itu gitu.
Kenapa? Sudah. Ini Terus pertanyaannya apa? nyari itu yang susah mau jadiin satu dengan musiknya gitu Mas Guru. Cari yang frekuensinya 200 ke atas, 300 ke bawah. Oh, siap. Megahertz. Ya. Megahertz. Siap. Kalau daripada susah-susah seperti itu, nyalakan musiknya RK gitu kan, musiknya ABS itu atau musik yang lain yang sampean suka ya. Itu pakai speaker aktif kan besar tuh suaranya, dan Anda merekam sendiri suaranya panjenengan. Itu nanti kan otomatis suaranya musik juga masuk ke rekaman. Betul. Nggak usah lereng ngedit-ngeditan dan lain-lain. Tapi kalau mau bagus ya nggak apa-apa di model seperti di compare gitu, nggak masalah gitu. Mas Guru. Bentar. Di itu ya, di 200 MHz ke atas, 300 MHz ke bawah ya.